Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab Fiqih Muyassar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab keempat dari kitab warisan, wasiat, dan memerdekakan. Warisan, wasiat, dan memerdekakan. Kita sudah sampai di bab yang keempat. Silahkan dibuka ahibati fillah, bab keempat dari kitab warisan, wasiat, dan memerdekakan. Kitabul Mawarithi wal Wasaya wal Itqi. Kitabul Mawarithi wal Wasaya wal Itqi. Lanjut ke bab yang keempat. Bab keempat. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-babur rabi'u, bab yang keempat, Al-faraidu, faraid, wal mawarith, dan mawaris, wa fihi masailu. Di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknaha wal hathu ala ta'allumiha, pengertiannya dan anjuran untuk mempelajarinya. Kita dianjurkan nih untuk memahami tentang warisan ini. Ilmul faraidi min ahammil ulumi fayajibu alal musliminal ihtimama bihi wattafaqquha fihi li'annal hajata fayajibu alal musliminal ihtimamu bihi wattafaqquhu fihi li'annal hajata masatun ilaihi. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang paling penting, atau ilmu faraid itu termasuk ke dalam ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan ilmu faraid ini dan mempelajarinya. Karena kebutuhan terhadap ilmu faraid ini mendesak sekali. Kok bisa? Iya, karena yang meninggal di dunia ini setiap hari pasti ada. Dan di antara orang yang meninggal, ada yang meninggalkan harta. Ini kalau tidak diatur dengan aturan yang Allah Maha mengetahui, tetapkan sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Allah atur, maka akan rusak. Boleh jadi hubungan keluarga yang tadinya rukun, gara-gara warisan menjadi retak. Maka Islam mengatur dengan aturan yang pasti adil, sehingga akan menjaga kerukunan tetap terjalin antara keluarga. Jelas pasti mendesak sekali kebutuhan terhadap ilmu faraid, ilmu warisan. Wa yusamma hadzal ilmu bil faraidi jam'u faridatin. Dan ilmu ini dinamakan dengan ilmu faraid.
ilmu yang membahas tentang warisan dinamai dengan ilmu faraid. Faraid itu bentuk jamak dari kata faridoh. Dan faridoh itu ma'khudatun minal farad wa huwa takdir. Dan faridoh itu asal katanya fardu. Fardu. Dan fardu itu artinya jatah. Atau ketentuan. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum, maka bayarlah setengah dari mahar yang kamu faradtum, yang kamu telah tentukan. Wal fardu fi syar'i, kata fardu dalam istilah syar'i artinya adalah nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi. Artinya adalah jatah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk seseorang yang berhak. Jatah yang diatur oleh Islam agar diberikan kepada orang yang berhak. Wa ilmul faraidi, dan ilmu faraid itu huwal ilmu bil mawarith min haitsu fiqhi ahkamiha wa ma'rifatil hisabi al musili ila kismatiha. Dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang warisan. Dari sisi apanya dibahas? Dibahas dari sisi hukumnya dan bagaimana cara menghitungnya agar bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak, bukan kepada orang-orang yang tidak berhak. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang bahas tentang warisan. Apanya yang dibahas? Hukumnya. Hukumnya yang dibahas dan bagaimana cara menghitungnya agar bisa disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Wal mawarith jam'u mirathin. Mawaris itu jamak dari kata miros. Wa huwal haqqul mukhallafu 'anil mayyiti al manqulu ilal warithi. Apa itu miros? Miros itu adalah hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang ditinggalkan oleh jenazah dan akan berpindah kepada ahli warisnya. Miros atau mawaris adalah hak. Hak itu ya bisa harta, ya, dan yang berkaitan dengan hak. Hak yang ditinggalkan oleh mayit dan akan berpindah kepada ahli waris. Itu namanya mirath. Wa yajibu 'alal muslimi an yahtamma bi sya'nil mawarith. Dan wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan harta warisan ini, pembagian warisan ini, perkara warisan. Wala yatasarrafu fiha tasarrufan bighairiha an wad'iha asy-syar'i. Dan tidak boleh melakukan tindakan yang merubah dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Gak boleh. Islam telah menetapkan bagaimana bertindak terhadap harta warisan. Maka jangan ada seseorang yang bertindak terhadap harta warisan namun tidak sesuai dengan aturan Islam. Jangan. Fayurithu ghairal warithi aw yuhrimul waritha min jami'i huquqihi aw ba'diha fayu'arradu nafsahu bidzalika li sukhtillahi wa iqabihi.
Karena siapa yang bertindak terhadap harta warisan namun tidak sesuai dengan aturan Islam, maka dia kemungkinan akan memberikan harta warisan tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dan dia boleh jadi menghalangi orang yang berhak untuk menerima warisan. Tadinya dia berhak mendapatkan warisan secara hukum Islam, malah terhalangi, malah gak jadi dapat, karena aturan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, dia malah merusak tatanan. Maka dengan itu dia telah menjerumuskan dirinya, menyodorkan dirinya kepada murkanya Allah dan siksaan Allah, waliyadzubillah. Siapa yang bertindak terhadap warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia menyatakan, saya siap disiksa Allah. Na'udzubillahi min zalik. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, al-huququl muta'alliqatu bitarikati wa asbabul mirathi wa mawani'uhu. Artinya, hak-hak yang terikat dengan warisan, hak-hak yang terkait dengan warisan, dan sebab-sebab yang membuat seseorang bisa menerima warisan, serta hal-hal yang menghalangi seseorang dari bisa mendapatkan warisan. Sekali lagi, hak-hak yang terikat dengan harta warisan, sebab-sebab yang membuat seseorang bisa mendapatkan warisan, dan sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Penulis mengatakan, al-awwalu huququt tarikati, hak-hak yang terikat dengan warisan. At-tarikatu hiya ma yatrukuhul mayyitu minal amwalin naqdiyati. Warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, barang, ya, dan hak, ya. Menulis menjelaskan, minal amwalin naqdiyati wal ainiyati wal huquqi. Warisan itu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, benda, atau hak. Wa yata'allaqu bitarikatil mayyiti arba'atu huquqin. Dan ada 4 perkara yang terikat dengan harta warisan. Yang pertama, mu'natu tajhizihi min thamani kafnin wa hanutin wa ujrati dafnin wa ghuslin wa ghairi dhalik. Perkara pertama yang terikat dengan harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah. Mu'natu tajhizihi, biaya pengurusan jenazah. Dari biaya kain kafan, biaya perlengkapan kafan, kemudian upah penggali kuburan, upah yang memandikan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Itu biayanya diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang kedua, qada'ud duyuni wa duyunullah muqaddamatun kazakati
wa sadaqatul fitri wal kafarati wa nadhar thumma duyunul adamiyina. Yang kedua, bayar utang. Dan hutang kepada Allah itu lebih diutamakan untuk dibayar. Contoh zakat. Zakat fitri, kafaroh, dan nazar. Contoh, orang yang sudah mengemban kewajiban zakat karena dia sudah memiliki tanggung jawab zakat. Seperti orang yang sudah punya emas 100 gram, maka dia punya tanggungan 2,5% dari emasnya itu untuk diberikan kepada mustahik zakat. Dia belum sempat untuk menunaikan harta dia belum sempat untuk menunaikan kewajiban zakat itu, qadarullah dia meninggal. Tapi sudah tercatat kewajiban itu untuk ditunaikan, maka ahli warisnya membayarkan zakat tersebut. Atau zakat fitri. Zakat fitri itu kan wajib bagi orang yang punya kelebihan makanan pokok di malam takbiran atau di hari raya Idul Fitri. Ketika subuh, orang itu masih hidup. Dia niat jam 6 datang lagi ke masjid untuk bayar zakat. Qadarullah meninggal dunia. Maka kewajiban zakat fitri itu tidak hilang, masih ada pada dirinya. Siapa yang mengeluarkan? Ahli warisnya. Di hari lebaran meninggal, dia bayar zakat. Atau kafarah. Contohnya, orang yang berhubungan suami istri, suami istri yang halal berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka dia kena denda, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Dia beri makan kepada orang miskin. Belum sempat membayar denda tersebut, dia meninggal. Maka yang membayarkannya ahli warisnya. Atau nazar janji. Seperti orang mengatakan, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan sedekah 100.000. Alhamdulillah dia sembuh. Sehari 2 hari dia udah sembuh. Namun ketika dia hendak membayarkan nazar dia meninggal. Belum sempat. Maka yang membayar nazarnya adalah ahli warisnya. Ini dia hak kedua yang terikat dengan harta warisan, yaitu membayar hutang. Dan hutang kepada Allah lebih didahulukan. Setelah hutang kepada Allah telah dibayar, baru melunasi hutang-hutang terhadap atau kepada manusia. Yang ketiga, ikhrajul wasaya bisyartin antakuna fi hududi thuluthi fa'aqallu. Yang ketiga, setelah melunasi biaya pengurusan jenazah, setelah melunasi hutang-hutang, yang ketiga, menunaikan wasiatnya mayit. Mayit ada wasiat tidak? Oh ada. Ia ingin sedekah, maka harus dikeluarkan oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Dan ingat, wasiatnya itu tidak boleh lebih dari 1/3. Paling banyak 1/3, dan yang lebih baik kurang dari 1/3. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hak yang terikat dengan warisan adalah al-irthu, pembagian harta waris. Fayuqsamu ma baqiya ba'da dzalika ala warathatihil kismatus syar'iyyata atau kismatus syar'iyyatu. Hak yang keempat, pembagian harta waris. Setelah warisan yang ditinggalkan oleh mayit sudah digunakan untuk melunasi biaya pengurusan jenazah, sudah melunasi hutang-hutangnya mayit, sudah menunaikan wasiat mayit, nah yang tersisa baru dibagikan. Berarti
pembagian warisan itu di akhir, bukan di awal. Bagaimana kalau yang diwariskan udah habis? Setelah menunaikan wasiat habis, nggak tersisa, ya udah berarti nggak ada warisan yang perlu dibagi. Nggak ada warisan yang perlu dibagi. Wal irthu huwa intiqalu malil mayyiti min ba'dihi ila hayyin hasbu ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan irthu itu ya, pembagian warisan itu artinya perpindahan harta mayit setelah dia meninggal dipindahkan kepada orang yang masih hidup. Perpindahan harta mayit kepada orang yang masih hidup, di mana perpindahannya itu hasbu maja fi kitabillah, sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad yata'allaqu bitarikati haqqun lil ghairi halal hayati wa hiya al-huququl ainiyati ka haqqil ba'i'i fi tasallumil mabi wa haqqir rahini fil marhun fa hiya tuqaddamu ala tajhizil mayyiti li ta'alluqiha bi ainil mali qabla sayruratihi tarikatan. Harta warisan itu terkadang terkait dengan hak orang lain ketika si mayit masih hidup. Dan ini kaitannya dengan barang. Ya, biasanya terkait dengan barang. Sekali lagi, harta warisan itu terkadang terikat dengan hak orang lain. Tentunya berkaitan dengan barang yang berbentuk barang. Hak orang lain yang berbentuk barang. Contohnya adalah hak penjual dalam menyerahkan barang yang dijual. Jadi kalau misalnya si mayit ini adalah penjual, pedagang, di mana dia telah bertransaksi kepada seseorang. Uangnya udah ditransfer, tinggal barangnya dikirim. Barang belum dikirim, dia meninggal dunia. Berarti kan ada hak orang lain di harta warisannya itu. Atau barang gadaian. Ya. Si mayit ketika masih hidup dia memegang gadaian dari orang lain. Karena ada orang minjem uang lalu menaruh gadaian sebagai jaminan. Nah, hak-hak yang terikat ini yang tadi dicontohkan seperti barang dagangan atau barang gadaian, yang seperti ini lebih didahulukan daripada biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah itu ada di nomor 1. Berarti dia lebih dulu malahan, dia lebih dulu. Dilihat dulu mana nih punya orang lain. Oh, ini ada barang yang belum dikirim, kirimin dulu barang-barang yang belum sempat dikirim. Oh, ini ada gadaian nih dari orang lain. Panggil orang yang pernah ngutang. Pak, ini antum pernah ngutang ya sama si mayit? Oh iya, bagaimana urusannya? Bisa dilunasin? Yaudah saya lunasin. Ya ada nih barangnya Bapak, saya kembalikan. Selesaikan yang seperti itu. Baru setelah selesai, ambil harta warisan digunakan untuk biaya pengurusan jenazah, untuk bayar hutang, untuk menunaikan wasiat, dan yang terakhir baru pembagian harta waris. Ini harus ya, hak-hak yang seperti barang dagangan belum dikirim, seperti barang gadaian, ini lebih didahulukan dari apapun. Diselesaikan segera. Athani asbabul irthi, sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan warisan. Asbabul irthi thalathatun,
Sebab-sebab yang membuat seseorang bisa mendapatkan warisan ada 3. Wahia, yaitu al-awwalu, yang pertama an-nikah, pernikahan. Wa huwa aqdu zawjiyati sahihu bisyahidaini wa wali walau lam yahsul bihi wat'un wala khalwatun li umumi qouli ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sebab pertama yang membuat seseorang bisa mendapatkan warisan adalah pernikahan yang sah. Jika ada laki-laki dan perempuan menikah dengan akad yang sah, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, sah, kemudian suaminya meninggal, maka istri mendapatkan warisan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Langsung dapat. Maksudnya langsung bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Walaupun belum suami istri itu berduaan di kamarnya. Contoh misalnya, saya terima nikahnya gini, sah, langsung meninggal. Misalnya begitu. Ya kasihan banget. Baru ngomong sah langsung meninggal. Langsung meninggal. Istri berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena itu istri sahnya dia, dan Allah menyatakan secara umum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian wahai istri atau suami yang istrinya juga meninggal misalnya, dan kalian mendapatkan setengah dari harta yang ditinggal meninggal oleh pasangan kalian. Athani, sebab yang kedua, an-nasab, hubungan darah, nasab, keturunan. Ail qarabatu minal mayyit, artinya hubungan darah dengan mayit. Wahiyat tisalul udwi baina insanin wa akharina biwiladatin qaribatin au ba'idatin wa tashmulul usula wal furu'a wal hawashi. Nasab artinya kerabat jenazah, dan yang dimaksud dengan kerabat adalah hubungan anggota keluarga antara seseorang dengan orang lain, dan hubungan ini terjadi karena kelahiran yang dekat, maksudnya dari ibu, dari keluarga yang dekat atau keluarga jauh. Ya bahasa gampangnya keluarga mayit, mau keluarga dekat apa keluarga yang jauh. Itu disebut dengan nasab, orang yang punya hubungan darah dengan mayit. Orang yang punya hubungan darah dengan mayit. Dan nasab itu ada 3. 1 disebut dengan furu', yang kedua disebut dengan usul, yang ketiga disebut dengan hawashi. 3 ini adalah nasab. Siapa yang disebut dengan usul? Usul itu, kata penulis, fal usulu humul aba'u wal ajdadu wa in alau bimahdi dzukuri. Usul itu adalah bapak atau kakek, atau di atasnya kakek, atau di atasnya lagi, atau di atasnya lagi. Yang laki-laki tentunya. Bapak laki-laki, kakek laki-laki, bapaknya kakek, kakeknya kakek, bapaknya kakeknya kakek, kakeknya kakeknya kakek, terus naik ke atas, ya, jalur laki-laki semua. Itu namanya usul. Itu namanya usul. Atau bahasa gampangnya, nenek moyangnya. Kemudian wal furu'u humul auladu wa auladul banin wa in nazalu. Sedangkan furu' itu anak.
Kemudian di bawahnya anak ada cucu dari anak laki-laki. Ingat, cucu anak laki-laki. Cucu anak perempuan tidak. Ini namanya furu, anak laki-laki, lalu cucu dari anak laki-laki. Kemudian juga boleh anak dari cucu dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Yang penting jalurnya laki-laki, 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 laki-laki. Anak laki-laki punya cucu laki-laki, cucu laki-laki punya anak laki-laki, anak laki-laki punya cucu lagi laki-laki, gitu terus ke bawah. Ini namanya furu. Kalau bahasa kitanya anak keturunan. Kemudian wal hawashi. Siapa itu hawashi? Humul ikhwatu wa banuhum wa in nazalu wal a'mamu wa in alau wa banuhum wa in nazalu. Hawashi itu adalah saudaranya mayit, kakaknya mayit atau adiknya mayit, plus anak-anaknya. Jadi bisa kakaknya mayit dan anak dari kakaknya mayit, bisa adiknya mayit dan anak dari adiknya mayit. Atau bahasa gampangnya, kakaknya mayit, adiknya mayit, dan keponakannya mayit dari kakak dan adiknya. Dan termasuk dari hawasi juga adalah om. Omnya mayit. Om itu siapa? Om itu kakak atau adik dari bapaknya mayit. Kakak atau adik dari bapaknya mayit. Om atau Pak D, atau Uwa panggilannya. Om itu termasuk hawashi. Dan anaknya om juga termasuk hawashi. Jelas ya? Ini disebut nasab. Nasab itu ada 3. Ada usul, artinya nenek moyang, kakek moyang, karena laki-laki semua. Yang kedua ada furu, anak keturunan, anak laki-laki keturunan. Dan yang ketiga hawashi. Hawashi itu adik kakak jenazah, ya. Adik atau kakak dari si mayit beserta anak keturunan adik dan kakak tersebut, atau omnya si mayit dan anak omnya si mayit, itu hawashi. Perlu dicatat. Ini sebab kedua yang membuat seseorang bisa mendapatkan warisan. Berarti bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek dapat warisan. Anak laki-laki, anak laki-laki mau perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki, kemudian cicit dari anak laki-laki, itu juga bisa mendapatkan harta warisan. Kemudian adik kakaknya mayit dan juga anak-anaknya bisa dapat warisan. Omnya mayit dan juga anak-anaknya bisa dapat harta warisan. Lalu yang ketiga al-wala'u, wa huwa rabitatun sababuha ni'matul mu'tiqi ala raqiqihi bil itqi. Yang ketiga adalah wala. Wala itu artinya loyal. Wala itu adalah ikatan yang disebabkan oleh kebebasan yang diberikan oleh majikan kepada budaknya. Jadi kalau seorang majikan membebaskan budak, antara keduanya ada ikatan disebut wala. Kalau budak ini meninggal, maka mantan majikannya itu bisa mendapatkan warisan dari yang ditinggalkan oleh si mantan budak ini. Wala yarisul atiqu mu'tiqahu bil ijma. Ya, dalam kaitan wala, yang bisa mendapatkan warisan adalah mantan majikan dari harta tinggalan mantan budaknya. Tapi jika yang meninggal adalah majikannya meninggal,
Apakah si budak bisa mendapatkan warisan dari yang ditinggalkan oleh mantan majikannya? Jawabannya tidak. Budak tidak mewarisi harta peninggalan mantan majikannya. Fanhasarat asbabul irthi fi isnaini. Ya. Nah, bisa kita batasi penyebab warisan itu umumnya 2. Karena saat ini perbudakan juga sudah tidak ada. Apa sebab yang bisa membuat seseorang mendapatkan warisan? 1, nasab. Yang kedua, pernikahan. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian catat. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita. Semoga Allah memberikan kita kesempatan dan juga kemudahan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dengan baik kita pahami, menambahkan wawasan kita tentang ilmu, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.